Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini sudah kita memasuki Ramadan yang ke-8. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah, kekuatan, semangat dalam beribadah. Tak lupa sama-sama kita hormati Ustadz wabil khusus itu kepala sekolah kita, Ustadz Arif Baitika Rahman, MPD. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kekuatan dan semangat dalam memberikan bimbingan kepada kita bersama. Baiklah, memasuki kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustadz Saililah, Ustadz Ahmad Saililah, yang bertemakan bahaya sifat dengki. Nah, karena sifat ini yaitu sifat yang sangat merusak daripada iman kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti kita bisa mengambil intisari pelajaran dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana di dalam Al-Quran menjelaskan tentang dengki ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Mudah-mudahan sifat ini tidak bersemayam atau tidak berdiam di dalam hati kita. Ya, baiklah, kepada yang terhormat Ustadz Saililah, agar bisa yang terhormat Ustadz Saililah, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustadz Saililah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Ustadz Ali dan sama-sama yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Al-Mukarram Al-Ustadz Arif Baitika Rahman. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur beliau. Dan kepada yang saya hormati kepada seluruh asatiz yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Dalam membahas masalah hasad ini adalah termasuk daripada penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Para ulama tasawuf itu mengatakan bahwasanya hasad atau dengki yang kita kenal itu adalah suatu sifat yang timbul dari dalam hati kita karena ada perasaan yang tidak senang karena melihat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang, yang mana orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak senang. Maksudnya
hati kita ini hendak bercita-cita untuk melenyapkan kebahagiaan atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang lain tersebut. Karena apa? Karena hati kita itu sudah kada baik. Nah, hasad ini dikatakan oleh jumhur ulama, ketika seseorang menginginkan nikmat orang lain, nih di dalam hati kita ada menginginkan nikmat yang telah didapatkan oleh orang lain itu tertuju kepada kita. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu. Jadi hasad itu adalah gawian daripada hati, bukan daripada celaan kita, bukan daripada pikiran kita, tapi mulainya dari hati kita. Hasad ini adalah, nih kita lagi adalah kedengkian terhadap segala yang menimpanya dan menimpa orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, tadi Ustadz bilang bahwasanya ini bisa merusak amal-amal ibadah kita sebelumnya. Hadis mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hutab. Nah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud. Iyyaka, jauhilah atas engkau wal hasad, akan sifat hasad ini, fa innal hasada, maka bahwasanya hasad atau iri dengki itu ya'kulunal hasanati, itu adalah memakan daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Kama ta'kulun naru, sebagaimana api itu telah memakan akan al-hataba, yaitu memakan kayu bakar. Nah, api itu memakan kayu bakar, itu lenyap semuanya. Nah, seperti itu juga hasad yang kita lakukan yang ada di dalam hati kita itu, apabila kita ada dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang lain, dengki hati kita kada senang, hendak merusak atau hendak melenyapkan kebahagiaan seseorang, maka siap-siap amal kita yang sebelumnya itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sifat kita, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang Ustadz sampaikan tadi, iyyaka wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Jauhi oleh kita. Nah, Ustadz mengajak kepada pian-pian seberataan bahwasanya kita usahakan menjauhi daripada sifat hasad ini, karena bisa merusak daripada amal-amal kita yang terdahulu. Dampak daripada sifat hasad ini bisa jadi kita itu kada bersyukur terhadap Allah. Karena apa? Karena Tuhan itu telah mengetahui, kata Ustaz tadi itu, mengetahui apa yang sesuai rizki yang diberikan oleh Allah itu terhadap kita. Bisa jadi kita itu kufur nikmat karena kita kada bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Sebagaimana tadi itu yang dikatakan oleh Al-Ustadz Ali Naparin, beliau mengambil mengutip daripada ayat yang di dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, dan janganlah
kalian itu saling iri hati terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Karena apa? Lirrijali, karena bahagian daripada laki-laki itu bagian daripada laki-laki itu nasibun, lebih banyak daripada sebahagian daripada kalian, karena bagi orang laki-laki itu ada bahagiannya sendiri. Nasibun mimaktasabu walin nisa nasibun mimaktasaba taksabanna lirrijali nasibun mimaktasabu walin nisa'i nasibun mimaktasabana was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan begitu juga apa yang telah diusahakannya. Dan kata Allah, was'alullaha min fadlih, dan memohonlah kepada Allah sebahagian dari kalian min fadlih, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, bahwasanya Allah itu kana adalah bikulli syai'in alima, setiap sesuatu itu mengetahui. Jadi secara zahir maupun batin Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Bagaimanapun letak tersembunyinya di dalam hati itu, Tuhan tidak terhijab, tidak terdinding, tidak tertutup apa-apa. Maka oleh sebab itu janganlah kita melakukan daripada hasad ini. Dampaknya tadi itu bisa kufur nikmat kita, bisa jadi kita itu menentang daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya daripada hasad itu bisa melenyapkan habis semua kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana yang tadi Ustaz katakan di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Nah, iri hati di dalam hati kita itu, atau disebut dengan dengki tadi itu, bisa kita itu irinya itu karena harta, karena harta, bisa karena ilmu, bisa karena kecerdasan yang dimiliki orang lain. Hati kita itu kada senang. Hati kita kada senang, berarti itu ada namanya sifat hasad tadi itu di dalam hati kita. Dan hati kita itu hendak menghancurkan atau hendak memberhentikan daripada inya itu menjabat sebagai misalnya presiden atau DPR atau kepala menteri atau lain sebagainya. Nah, itu tidak disenanginya. Nah, hasad ini juga bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang tidak akan beriman saat dia menginginkan dari saudaranya yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Nah, maksudnya apabila nih Tuhan itu memberikan harta kepada teman kita, lalu kita dengki, iri terhadap teman kita itu, hendak kayak tujuan malah hendak menghancurkan kawan kita itu yang dapat harta, supaya hartanya itu jadi milik kita. Nah, ini hati kita sudah kena penyakit nih. Kena penyakit yang namanya hasad tadi itu. Jadi bahaya sekali orang yang memiliki sifat hasad ini. Kita lihat kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita memiliki uang 1.000 itu yang diberikan oleh Tuhan 1.000 itu. Duitnya sudah 1.000 diberikan hari ini, misalnya dapat duit berbuka puasa dari orang tuanya 1.000 rupiah.
Nah, maka itu harus disyukuri. Apabila pian tidak mensyukuri, berarti kita telah kadab syukur lawan Tuhan. Berarti kita kufur nikmat, berarti itu. Syukuri apa yang ada aja. Kita berusaha untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga dampaknya itu meremehkan perbuatan baik orang lain dan merendahkan martabat orang lain. Akibatnya orang yang hasad memiliki akhlak tercela. Ini nyata. Orang hasad itu pasti memiliki akhlak yang tercela terhadap dirinya sendiri. Nah, sebagaimana tadi itu dikatakan oleh jumhur ulama, hasad itu ketika seseorang menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Nikmat ini bisa berupa kedudukan, tadi bisa berupa ilmu, bisa berupa harta, bisa sementara. Nah, bisa apa? Ini Ibnu Taimiyah mengatakan hasad adalah membenci dan tidak suka keadaan baik orang lain. Nah, hati-hati misalnya kita ada di dalam hati kita tidak senang dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, maka itu ada penyakit hati di dalam hati kita, yaitu berupa hasad tadi itu. Menurut Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya al-hasad itu adalah membenci kebahagiaan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada orang lain dan ingin melenyapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain tersebut. Timbulnya rasa dengki, iri karena kurangnya rasa syukur dalam dirinya dengan melihat orang lain melebihi dari dirinya, baik dari segi reputasi dan wibawa. Nah, jadi jangan sekali-kali melakukan hasad tadi, itu pesan Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah daripada pembelajaran daripada hasad ini. Jangan sampai di dalam hati kita itu terbesit untuk tidak senang melihat kebaikan yang apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Mungkin itu saja. Salah hilafnya Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Saidillah yang telah menyampaikan materinya hari ini tentang hasad. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit hati ini. Ini sangat membahayakan buat hati kita. Apalagi kita sebagai orang Islam, orang Muslim, hendaklah kita membuang atau menjauhi daripada sifat ini. Temannya memiliki ini, kata Ustadz tadi, bahiri. Temannya punya ini, dengki, tidak suka. Nah, jangan. Jadi kita buang sifat-sifat yang seperti itu, kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena sudah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mengucapkan raditu billahi rabba. Ya Allah, ulun redha apapun yang Pian berikan kepadaku, kepada ulun terima. Nah, itu sudah kita minta kepada Allah, raditu billahi rabba, kita mengucapkan aku redha apapun yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Nah, jadi kita jangan lagi mengurusi punya orang lain atau dengki punya orang lain. Ya, itu mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz minta maaf, minta halal, minta ridha. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu lah. Satu, dua, tiga. Ya, sudah, silakan meninggalkan tempat. Daripada Ustaz. Makasih Ustaz. Tanya Ustaz. Halo, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudah datang nggak, Ustaz? Oke. Oke. Ngambil laptop dulu. Ngambil laptop dulu, nah.